pertama. Suasana petang di desa Rancamanik kali ini terasa dingin, membuatku ingin menikmati secangkir kopi panas di warung Mbok Suti, apalagi ditemani camilan goreng pisang, mantap. Sayangnya aku tak punya cukup uang untuk membeli segelas kopi saja hari ini. Harga kopi di warung Mbok Suti Rp3.000 saja, sementara di kantung celanaku hanya ada 1 lembar uang 2.000 itu pun udah lecek. Nasib menjadi pengacara, pengangguran banyak acara ya gini. Sekedar pengen ngopi saja seperti mau beli mobil mewah, susahnya minta ampun. Bukan keinginanku hidup susah, juga bukan kemauanku menjadi pengangguran. Hanya saja, mencari pekerjaan di desa Rancamanik ini sulit, namanya juga desa tertinggal ya gak ada lapangan pekerjaan yang layak menurutku, apalagi untuk laki-laki muda sepertiku. Rata-rata pribumi sini bekerja sebagai petani atau berkebun, pekerjaan yang tak sesuai dengan keahlianku. Pernah sekali ikut kerja saja, tubuhku rasanya pegal-pegal sampai 3 hari 3 malam. Syurdah. Dul, bayarin aku kopi ya. Bujukku pada Abdul salah satu tetangga rumah dan juga teman kecilku. Halah, tiap hari minta dijajani mulu. Kau pikir aku ini mesin ATM gitu yang selalu sedia uang? Gerutu Abdul. Nanti aku ganti kalau dapat kerjaan, atau besok aku ngojek deh. Kembali aku membujuk Abdul agar mau membelikanku kopi. Ngojeknya pakai motor aku juga kan? Ya itu setoranmu buat aku, bukannya bayar utang kampret. Kesal Abdul. Sesekali memang aku mendapat uang dari hasil ngojek, itu pun tak seberapa karena hasil tarikanku 70% untuk Abdul karena memang dia yang punya motor. Kalau ada penumpang ramai, baru dapat untunglah kalau sepi, gigit jari deh. Aku punya 2.000. Kamu cuma nambah 1.000 aja, Dul. Masa iya gak kasihan sama teman sendiri? Gerutuku. Temen sih temen tapi kalau nyusahin terus yo ngenes juga aku. Temen itu bukan cuma ngajak susah, tapi ngajak seneng. Lah kamu ngajak susah aja kerjanya. Kapan senengnya coba? Lama-lama mulut Abdul makin pedas terdengar di telinga. Hanya perkara uang Rp1.000 saja harus bersih tegang dulu. Kesal juga menghadapi sikap Abdul yang labil ini, kadang baiknya minta ampun kadang juga nyebelin kayak sekarang. Udah Dul beliin kasihan dia antara nangis. Ejek Erwan yang menguping pembicaraan kami. Begitupun yang lainnya yang juga saat ini tengah nongkrong di warung kopi Mbok Suti. Mereka tampak menyeringai dan mencibir seakan menghinaku. Sikap seperti itu sudah biasa ku terima. Mau dilawan juga percuma tuh emang kenyataannya kok kalau aku ini miskin dan pengangguran. Gak mau aja antara orang bilang, udah miskin belagu lagi. Nyesek kalau sampai mereka berpikir begitu. Jadi selama ini aku hanya diam menanggapi ocehan mereka, anggap saja mendengarkan kicauan burung. Ah tidak, sepertinya burung terlalu bagus untuk perumpamaan mereka. Lebih tepatnya lagi, seperti pepatah anjing menggonggong kapila berlalu atau tong kosong nyaring bunyinya. Karena mereka tak jauh beda denganku, sama-sama pengangguran. Yang membedakan hanya orang tua mereka yang cukup sedang orang tuaku melarat. Betul, itu kenyataan. Makanya mereka angkuh dan tak pernah segan mengejekku, padahal mereka bisanya cuma ngabisin harta orang tua. Kalau akulah Denny, bisa-bisa aku tak punya teman dan tak ada peluang buat cari uang. Abdul pun makin kesini makin menyebalkan karena pengaruh mereka. Aku baik-baikin saja, tak peduli Abdul risih. Yang penting aku bisa pinjam motornya untuk cari makan, setidaknya cukuplah untuk mengisi perutku sendiri. Agar aku tak jadi beban keluarga. Emangnya anak kecil nangis segala? Lihat aja nanti kalau aku punya banyak uang, tak bagi-bagiin kalian? Aku mulai percaya diri. Meski tak tahu dari mana nantinya uang banyak itu. Asal ceplos aja yang penting bisa meredakan ocehan mereka. Lagi pula perkataan adalah doa, siapa tahu kan tiba-tiba saja aku kaya. Mimpi kali kau, Li. Awas jangan ketinggian, soalnya antara jatuhnya sakit. Kini Woso pun ikut angkat bicara dengan diiringi gelak tawa mereka yang suka sekali membuliku. Rasanya ingin ku sumpal mulut mereka dengan kain lap yang setia menempel di bahu Mbok Suti. Aku hanya mendengus kesal. Ucapan Woso ada benarnya, mungkin aku bermimpi terlalu tinggi hingga tak seorang pun akan percaya dengan ucapanku barusan.
Tapi apa aku salah punya angan-angan? Kemelaratan ini juga bukan kemauanku. Lagian siapa juga yang mau hidup miskin? Aku biarkan ocehan mereka sebagai cambuk untuk menguatkanku menghadapi dunia yang semakin lama makin bercanda ini. Mbok, kopi hitamnya 2 ya? Yang satu gak usah dikucek. Sahut Abdul membuyarkan keputusasaanku. Rupanya lama-lama Abdul tersentuh juga hatinya. Ia tak tega melihatku diperolok oleh Woso dan yang lain. Aku tahu Abdul memesan kopi untukku, karena cuma aku yang suka minum kopi hitam tanpa diaduk. Makasih Dul. Bisikku yang rupanya masih saja terdengar oleh kuping mereka yang tajam setajam lidahnya. Abdul hanya diam tak menggubris rasa terima kasihku. Walau begitu aku tahu, Abdul ikhlas. Suatu saat nanti aku pasti tak akan melupakan jasa temanku yang satu ini. Abdul bin Jali. Tak perlu waktu lama, Mbok Syuti pun membawa nampan dengan 2 cangkir kopi yang masih terlihat kepulan asap di atasnya. Bau harum aroma kopi menguar di udara, rasanya membuat moodku sedikit lebih baik apalagi setelah menyeruputnya. Otakku yang mentok terasa buyar dan ide-ide cemerlang bermunculan ketika Woso dan yang lain menghibahkan seseorang bernama Juragan Salim. Menurut mereka Juragan Salim yang terkenal kaya raya di kampungku itu, mengandalkan pesugihan untuk mendapatkan kekayaannya saat ini. Sedikit aneh terdengar namun dapat memutarkan otakku dan menggoyahkan keimananku saat itu juga. Pesugihan? Cara instan untuk bisa jadi kaya mendadak. Itulah yang ada di pikiranku saat ini. Tanpa ikut berbincang, runguku terus mendengarkan bualan memabukkan mereka. Katanya Juragan Salim mendatangi salah satu tempat keramat di desa Rancamanik ini, tepatnya di sebuah bukit yang dipercaya sebagai tempat keramat oleh para pribumi desa ini. Entah kabar itu benar atau hanya isapan jempol belaka, yang pasti cerita mereka berhasil menyihirku untuk datang ke bukit keramat tersebut.